Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Tata Steel memasuki jeda istirahat tadi malam kawan-kawan. Tidak ada permainan atau partai yang dimainkan tadi malam. Jadi untuk sementara hari ini saya akan ulas partai yang terjadi di putaran pertama antara Anies Giri versus Aryan Tari. Anies Giri menempati ranking 11 dunia kawan, sementara Aryan Tari berada di ranking 184. Kita langsung lihat permainannya. Di sini Anies Giri memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4. Aryan Tari membalas dengan pion E5, kuda F3, dan kuda C6. Dan Anies Giri bermain dengan pembukaan Ruy Lopez, gajah B5. Sebelum saya lanjut ke langkah berikutnya kawan-kawan, saya akan tunjukkan beberapa langkah-langkah atau variasi pertahanan yang bisa dimainkan oleh hitam untuk menghadapi pembukaan Ruy Lopez seperti ini. Di langkah ketiganya, hitam bisa memainkan pion A6 dengan Morphy Defense, atau bermain dengan pion D6 bermain dengan Standard Defense, atau juga bermain dengan pion G6 dengan Smyslov Defense, atau mungkin bermain dengan variasi kuda D4 Bird Defense. Inilah beberapa variasi pertahanan yang bisa dimainkan oleh hitam. Tapi satu lagi kawan-kawan yang paling populer dimainkan oleh para Grandmaster dunia saat menghadapi permainan Ruy Lopez adalah kuda F6. Langkah inilah atau variasi inilah yang dipilih oleh Aryan Tari. Anies Giri melanjutkan langkah keempatnya dengan pion D3 memperkuat pion pusatnya, dan hitam melanjutkan pengembangan gajah C5. Dan Anies Giri memutuskan melakukan pertukaran gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion D. Anies Giri melakukan rokade pendek. Aryan melanjutkan pengembangan gajah ke G4 mengepin kuda. Pion H3 mengusir gajah, gajah mundur ke H5, dan kembali pion putih mengejar gajah. Pada situasi seperti ini kawan-kawan, apabila hitam memutuskan untuk menggeser gajahnya ke petak G6, posisi gajah akan jadi pasif ke depannya. Posisi gajah ini hanya untuk bertahan. Di beberapa langkah berikutnya akan sulit keluar untuk menyerang. Jadi di posisi ini kawan-kawan, Aryan Tari mengorbankan kudanya untuk bertukar dengan dua pion putih, agar posisi gajahnya tetap memberikan tekanan pada kuda dan menteri putih. Dan Anies Giri merespon langkah ini dengan mengembangkan gajah ke E3 menantang pertukaran gajah petak gelap. Tantangan ditolak oleh Aryan Tari menggeser gajahnya mundur ke E7. Dan Anies Giri melangkahkan raja ke G2 agar bisa melindungi kudanya, agar menterinya bisa bergerak ke petak gelap di langkah-langkah berikutnya. Langsung direspon oleh Aryan Tari memainkan pion F5. Niatannya adalah untuk membuka lajur F kawan-kawan. Jika tantangan ini diterima pion pukul pion, selanjutnya hitam akan melakukan rokade pendek. Posisi beteng pun dalam posisi di lajur yang sudah semi terbuka, siap memberikan dukungan bagi para perwira yang lain untuk menekan Raja Putih. Jadi di posisi ini, Anies Giri tidak meladeni tantangan pion hitam, menggeser menterinya terlebih dahulu ke E1. Aryan Tari pukul kuda skak, dipukul oleh raja, dan pion F4 menekan gajah, gajah mundur ke D2, dan selanjutnya tanpa menunggu lama, Aryan Tari langsung memainkan pion G5. Di posisi ini kawan-kawan, langkah menteri ke D7 terlihat langkah yang cukup bagus. Berniat mengaktifkan menteri untuk menambah tekanan, sekaligus memberikan kesempatan rajanya untuk segera rokade. Tapi hitam akan kehilangan tempo untuk memainkan pion-pionnya di sayap raja kawan-kawan, karena pastinya putih akan merespon atau melangkahkan rajanya ke E2, mengamankan rajanya terlebih sebelum mengembangkan para perwira yang lain. Jika hitam melanjutkan dengan menteri G4 skak, ditutup pion F3, menteri ke G2 skak ditutup oleh beteng di F2, jadi kesempatan untuk memainkan pion di sayap raja ini akan tersendat. Oleh karena itu di posisi ini kawan, hitam atau Aryan Tari langsung memainkan pion G5. Anies Giri merespon dengan gajah ke C3 mengincar pion E5, di backup oleh gajah hitam di F6, dan kuda berkembang ke D2, lanjut Anies Giri. Dan Aryan Tari melanjutkan dengan menteri ke E7.
memberikan dukungan lebih bagi pion E5-nya yang mungkin saja di langkah berikutnya kuda putih akan ke petak C4 untuk kembali memberikan tekanan pada pion E5. Jadi sejak awal Menteri Hitam ini sudah membackup pionnya. Namun Anies Giri terlebih dahulu menggeser betengnya ke H1. Pion H5 lanjut Ariantari, Raja Putih ke E2, pion G4, pion F3 balas Anies Giri, tantangan ditolak, Ariantari tetap mendorong pionnya ke G3 dan Raja digeser ke F1. Pion H4 lanjut Ariantari dibendung oleh beteng di H3, sementara beteng putih ini akan pasif di petak H3, hanya jadi blokade bagi pion hitam. Tapi putih juga tidak perlu khawatir karena posisi benteng ini akan aman. Hitam tidak mempunyai kuda ataupun gajah petak terang yang bisa mengancam posisi beteng putih ini. Di sini Ariantari melanjutkan dengan pion A5 bermain di sayap menteri. Dibendung oleh pion A4, pion B6 lanjut Ariantari, dan Raja Putih ke G2. Sekarang sayap raja sudah benar-benar buntu kawan. Sudah tak ada yang bisa dilakukan oleh hitam menyerang lewat sisi raja ini lagi. Untuk sementara, Raja Putih pun aman berlindung di depan para pion hitam. Di sini Ariantari melanjutkan permainan di sayap menteri dengan pion C5. Menteri Putih ke B1, Raja Hitam F7, pion B3, beteng hitam ke D8, kuda C4, Raja Hitam ke G6, Menteri Putih ke B2 memberikan 3 kali tekanan pada pion E5 dan di backup oleh beteng di H5. Dan Anies Giri pun menumpuk betengnya di lajur H. Begitu juga dengan Ariantari menumpuk betengnya. Menteri Putih ke A1, Raja Hitam ke G7, Gajah mundur ke B2, Raja Hitam kembali ke G6, dan Menteri ke B1 menempatkan Menteri pada diagonal yang sama dengan Raja Hitam. Menyiapkan taktik X-ray bagi Raja Hitam yang mungkin saja di beberapa langkah berikutnya akan mendorong pion C3 dan pion D4. Langsung direspon oleh Ariantari menggeser betengnya ke D8 untuk memberikan tambahan kontrol pada petak D4. Dan Menteri Putih pun bergeser ke E1. Raja Hitam kembali ke G7, Menteri Putih kembali ke A1, beteng kembali digeser ke D8. Lihatlah kawan, permainan masih terlihat buntu di petak pusat maupun di kedua sayap permainan. Tapi putih masih mempunyai kuda yang bisa bermanuver kawan-kawan, yaitu ke petak A3. Raja Hitam masih mondar-mandir ke G6, kuda putih ke B5, Gajah Hitam G7, kuda ke C3, dan Menteri Hitam ke D8. Mungkin menghindari garbuan dari kuda yang mungkin akan lompat ke petak D5 ini. Tapi kuda tidak lompat ke situ kawan-kawan, hanya lompat ke petak E2. Ariantari pun menggeser betengnya naik ke H7. Menteri Putih ke E1, Menteri Hitam ke D6, Menteri Putih ke C3 yang selanjutnya mungkin akan melangkah ke petak C4 di langkah berikutnya dan mungkin akan menusuk ke area pertahanan hitam ini. Langsung diantisipasi oleh Ariantari memainkan pion C6. Menteri tetap saja ke petak C4, beteng turun ke H8, dan Gajah Putih ke A3. Menepati diagonal yang sama dengan Menteri Hitam, Menteri Hitam pun menghindar ke F6. Dan akhirnya Anies Giri mempunyai kesempatan menempatkan menterinya ke A6. Menteri Putih sudah berhasil menyusup ke garis pertahanan hitam di sayap menteri, membuat hitam tidak nyaman lagi kawan-kawan. Langsung direspon oleh Ariantari dengan beteng ke B8 melindungi pionnya. Gajah Putih turun ke C1, Gajah Hitam ke H6, Menteri Putih ke A7 mengancam beteng dilindungi oleh Menteri di D8. Gajah Putih pun naik ke B2 memberikan ancaman atau tekanan pada pion E5. Ariantari meneruskan langkahnya dengan menggeser Menteri ke C7. Yang mungkin saja kawan-kawan, dengan menempatkan Menteri ke petak C8 ini, Ariantari mungkin berniat menjebak Menteri Putih. Tapi dengan menempatkan Menteri ke petak C8 ini kawan-kawan,
Menteri Putih berkesempatan mendekati Raja Hitam ke peta E7. Dan sepertinya rencana Ariantari berhasil untuk menjebak Menteri Putih. Langsung meresponnya dengan gajah ke F8 mengancam Menteri. Di posisi ini kawan-kawan, Menteri Putih sudah terjebak. Mungkin langkah Menteri ini terlihat blunder. Karena posisi Menteri Putih dalam ancaman gajah ini hanya mempunyai peta yang aman, yaitu peta A7. Tapi setelah Hitam memainkan beteng turun ke H7, Menteri Putih pun akan tewas. Walaupun nantinya di langkah berikutnya kawan-kawan, Putih bermain tanpa Menteri, tapi posisi Putih masih tetap unggul. Masih mempunyai kesempatan menang walaupun bermain tanpa Menteri. Tapi di permainan aslinya kawan, di posisi ini Anies Giri tidak melangkahkan menterinya, tapi memberikan langkah mematikan bagi Ariantari yang membuat Ariantari menyerah di langkah berikutnya. Seperti biasa, saya berikan kesempatan bagi kawan-kawan semua untuk menebak langkah mematikan dari Putih di langkah berikutnya. Bagi yang sudah menonton permainan ini pastinya akan tahu langkah yang dibuat Anies Giri. Tapi bagi yang belum, silakan kawan-kawan coba tebak langkah mematikan dari Anies Giri yang membuat Hitam atau Ariantari menyerah di langkah ke-47-nya. Apakah sudah ketemu kawan-kawan? Langkah mematikan itu adalah kuda pukul pion F4 skak. Langkah inilah yang membuat Ariantari menyerah di langkah ke-47 ini kawan-kawan. Kenapa di posisi ini Ariantari menyerah kawan? Karena di beberapa langkah berikutnya akan terjadi skakmat oleh Putih. Coba kita lihat saja dengan variasi pion pukul kuda terlebih dahulu. Putih akan melanjutkan dengan beteng pukul pion G3 skak. Pion pukul beteng, Menteri ke F6 skak, Raja ke H7, Menteri ke F7 skak. Jika ditutup dengan gajah, Menteri akan pukul gajah skak mat. Jadi Raja mungkin kembali ke H6 dan gajah ke C1 skak. Hanya bisa ditutup dengan beteng dan beteng pukul pion skak mat. Dan apabila di posisi ini kawan-kawan, pion tidak pukul kuda melainkan Raja bergeser ke H6, Putih akan melanjutkan dengan Menteri ke F6 skak, Raja ke H7, Menteri ke G6 skak, Raja ke H8, gajah pukul pion skak, dipukul oleh beteng, beteng Putih pukul pion skak, kembali hanya bisa ditutup oleh beteng, beteng pukul beteng skak, hanya bisa ditutup oleh gajah, beteng pukul gajah skak mat. Itulah kenapa di posisi seperti ini kawan-kawan, saat Anies Giri melangkahkan atau mengorbankan kudanya pukul pion F4 skak, Ariantari menyerah. Inilah kawan-kawan kombinasi yang cukup cantik dari Anies Giri. Walaupun terlihat Menteri Putih sudah terjebak, tapi Anies Giri menyimpan sebuah langkah mematikan yang tidak bisa ditebak oleh Ariantari. Oke, itulah sementara kawan-kawan untuk video kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Tentu saja masih tetap mengulas partai-partai terbaru dari Tata Steel Turnamen 2021. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.